hukuman kepada siswa di posisi penghukum atau tindakan dari pelanggaran peraturan diharapkan tidak lagi kita lakukan, karena ini hanya bersifat mengkondisikan budaya positif, tetapi bisa tadi berefek jadi tidak direkomendasikan. Ada sisi muncul nanti sisi negatifnya. Jadi direkomendasikan untuk menggunakan sistem kontrol manager. Jadi begitu Bu Ika dalam menghadapi siswa. Untuk budaya positif pun kita mungkin kalau bisa memahami siswa ini juga secara individu. Jadi posisi kontrol yang mana yang akan sesuai kita lakukan juga individunya kita tahu, perkembangan disiplinnya juga kita tahu, gitu. Kemudian perbaikan sikap dari Sabrina, perubahan sikap ya, dari dia tadi tambah tidak menggunakan sepatu sesuai dengan peraturan. Setelah dilakukan hukuman tadi oleh Pak Lukman, apakah Sabrina akan berubah sikap menjadi disiplin, gitu mungkin maksudnya ya Bu Ikanggi? Nah, ada dua kemungkinan, tapi kemungkinan yang pertama adalah dia pasti akan merubah sikapnya karena takut untuk dihukum. Jadi ada perubahan disiplin tapi dari eksternal, dari luar, karena takut dihukum. Secara kalau ini berkelanjutan bisa jadi ke kemudian hari dia akan berubah menjadi positif, bisa jadi. Bisa jadi juga dia sebaliknya justru melawan mungkin karena tadi dia merasa bahwa ada sisi psikologisnya. Jadi perubahan sikapnya bisa berubah, bisa juga tidak. Kita tahu Bapak Ibu di sekolah kita ada murid yang ketika diberikan teguran, tindakan dengan beberapa posisi kontrol, ada yang berubah. Tapi ada juga yang siswanya yang melanggar peraturan ya orangnya itu saja, ada juga yang seperti itu kan Bapak Ibu. Nah itu jadi hal akhirnya tidak merubah ke sebuah karakter. Jadi tetap kita rekomendasikan itu pada posisi manajer karena kita mengharapkan perubahan pada diri anak itu budaya positif. Jadi sesuatu yang kita lakukan dari anak itu sendiri, kemudian dilakukan secara kontinu, secara terus-menerus, walaupun mungkin perubahannya tidak terjadi secara langsung, tidak seminggu kemudian, tidak besok, bisa jadi tahun depan, bisa jadi setelah dia lulus, tapi budaya positif itu tertanam secara internal dari diri Sabrina. Mungkin begitu Bapak Ibu Ika dan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf bila ada yang kurang atau kurang. Silakan Bapak dari kelompok 2 untuk memberikan tambahan atau Bapak Ibu dari kelompok. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Siti Samsiah telah panjang lebar memaparkan penjelasannya atau jawabannya, tanggapannya. Gimana Ibu Ika Kartika tentang jawaban atau tanggapan dari kelompok 2? Tinggi Bapak, terima kasih penjelasannya lengkap sekali. Terima kasih. Kepada Bapak siapa tadi? Ketut Suwarna ya? Ada angkat tangan. Pak Ketut? Masih unmute Pak Ketut, Pak Mangku. Kita persilakan lagi kepada kelompok 3 mungkin untuk memberikan tanggapannya. Dari kelompok 2 tadi menyampaikan presentasinya. Silakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan tanggapannya ataupun masukannya atau saran kepada kelompok 2. Saya persilakan.
Halo Bapak Ibu. Silakan Pak Kadek Arta mungkin bisa menambahkan Pak Kadek Arta tentang kasus yang disampaikan. Ada 4 kasus yang disampaikan oleh kelompok 2. Ada tanggapannya atau gimana? Atau Pak Ketut Dwasta atau bisa menambahkan Pak Ketut? Oke, terima kasih Pak. Bisa didengarkan Pak? Bisa. Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sedikit menambahi dari apa yang disampaikan oleh rekan saya, Ibu Siti Samsiah, berkaitan dari pertanyaan rekan kami tadi, bahwa dari segi posisi kontrol yang berkaitan dengan penghukuman yang dilakukan oleh Pak Lukman, kalau kita dilihat dari motivasi yang diberikan Pak Lukman itu adalah motivasi level 1. Artinya hasil yang diharapkan dalam perubahan dari sikap Sabrina tadi kemungkinan besar itu hanya bersifat sementara. Kenapa? Karena dia akan melahirkan kesan bahwa dia tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Tetapi hukuman yang itu adalah hukuman berdasarkan sesuai tata tertib. Nah, kemungkinan di sini adalah belum terjadinya kesepahaman antara Sabrina dengan Pak Lukman, karena Pak Lukman itu tidak peduli dengan apapun alasannya yang disampaikan oleh Sabrina. Nah, jadi di sini kemungkinan besar efek yang ditimbulkan adalah bersifat sementara, belum bersifat permanen menjadi perubahan pada diri Sabrina. Karena kemungkinan besar Sabrina sendiri kalau dikaitkan dengan nilai keyakinan yang disepakati di kelas maupun di lingkungan sekolah, ini kan di luar daripada kendali dia. Karena kalau yang namanya lupa itu kan memang benar-benar bukan kesengajaan. Nah, gitu. Nah, disinilah kesediaan daripada Sabrina untuk dari dalam hatinya berusaha untuk memperbaiki kesalahannya agar tidak terulang kembali. Nah, pemecahan masalah yang disampaikan oleh Pak Lukman ini juga pemecahan yang sifatnya bersifat sementara. Karena di situ rupanya Pak Lukman itu sudah memberikan hukuman secara langsung kepada Sabrina. Nah, disinilah perlunya upaya adanya suatu usaha perbaikan dari pihak Sabrina atau murid. Perlu juga diberikan waktu atau peluang dari Sabrina sehingga mereka ke depannya tidak lagi terulang kembali. Karena namanya kedisiplinan dalam hal berpakaian hampir setiap hari, hampir setiap saat itu terjadi yang namanya pelanggaran. Nah, disinilah memang peranan dari Pak Lukman itu adalah sebagai penghukum. Pak Lukman sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Memang nanti diharapkan ada efek jera, tetapi
Di dalam hati kecilnya Sabrina tentu dia ada rasa kesal. Memang harusnya di situ juga kemungkinan kedua adalah motivasi bisa diberikan pada motivasi level 2 atau bahkan level 3, yang mana kita sama-sama mencari jalan terbaik, jalan tengah atau restitusi baik kepada Sabrina maupun kepada murid-murid yang lainnya. Akan tetapi keputusan sudah diambil oleh Pak Lukman, itu artinya harus diterima konsekuensinya bagi yang bersangkutan. Barangkali itu yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketut Dewasta. Mungkin mengingat waktu Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok 2. Apakah masih ada waktu nih? Dikasih kesempatan dulu Pak, kelompok 1 untuk memberikan masukan. Oke. Kami persilakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan tanggapannya. Pakai gelas aja di kalau habis itu. Pak Yusuf mungkin nih. Kelompok 3 Pak. Kelompok 3. Oke. Kelompok 3 enggak, silakan Bu Norma. Madinah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Mungkin apa yang jadi pokok permasalahan kita di sini banyak di kasus 2 tentang Sabrina ini. Memang kalau dikatakan sebagai penghukum itu mungkin akan memberikan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Sehingga kami di sini dari kelompok 3 itu posisi kontrolnya kami lebih ke pemantau Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mungkin ada perbedaan kita sedikit. Kami itu di kelompok 3 lebih, Pak Lukman itu lebih menekankan kepada posisi kontrol pemantau, karena di situ Sabrina ada salah menggunakan sepatu itu. Nah, sehingga dia di konsekuensinya itu di sana Sabrina dengan tidak menggunakan berada di dalam kelas seharian gitu. Jadi menurut kami itu posisi menjadi apa yang dilakukan, posisi kontrol yang menurut kami di kelompok 3 itu pemantau Pak. Mohon ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin Pak Ketut Suwarta bisa menambahkan kenapa kami memilih atau Saya dipersilakan kepada Pak Ketut Suwarna untuk menambahkan lagi. Artinya Pak Lukman ini mungkin posisinya sebagai pemantau. Ya. Silakan Pak Ketut atau Pak Kadek mungkin. Saya kendala jaringan Pak, putus-putus semua nih. Oh, Pak Ketut mungkin nih ada jaringan kurang bagus nih. Mungkin siapa lagi ada yang menambahkan Bapak Ibu? Ini saya Pak. Ya silakan. Oke. Kalau kami di kelompok 3 itu kan posisi Pak Lukman itu sebagai pemantau. Kenapa? Karena di sini kan kalau pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau konsekuensinya apa? Nah, sedangkan di sini kan Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Lalu Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Nah, Sabrina pun menjelaskan kenapa Sabrina salah mengenakan sepatu karena ia terburu-buru. Nah, jadi kalau menurut kami apa konsekuensinya? Jadi Pak Lukman sebagai pemantau ini menanyakan apa konsekuensinya. Nah, jadi kan seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang digunakan sebagai bukti atas
perilaku seseorang. Nah, untuk itu supaya Sabrina tidak melakukannya lagi, konsekuensinya melepas sepatu, karena kan memang peraturannya itu adalah mengenakan warna sepatunya berwarna hitam. Nah, seperti itu Pak penjelasannya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang sama pendapatnya atau memang justru juga berbeda. Nah, disinilah kita bisa berdiskusi. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nurma Iramadina. Silakan Ibu Arya Andayani untuk menambahkan. Baik, pada dasarnya seperti ini Bu Nurma dari kelompok 3, kita mungkin punya pendapat yang berbeda-beda. Ketika membaca situasi kasus yang terjadi, kenapa mengambil penghukum? Karena orang-orang yang berada di posisi penghukum itu biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal dan menekan anak-anak yang ada di bawahnya. Sesuai dengan kalimat yang sering dikatakan ketika akan mengenai aturan penghukum itu, patuhi peraturan. Sedangkan di dalam kasus yang terjadi adalah Sabrina yang melanggar sebuah peraturan. Mungkin dan di sini memang jatuhnya kepada penghukum untuk menimbulkan sebuah kedisiplinan. Mungkin pendapat kita sedikit berbeda, tapi bagus sekali Ibu atas koreksinya. Artinya ini adalah sebuah pemasukan untuk kelompok kami, dan mungkin juga pada dasarnya bisa di screen kalimatnya Pak, kalimat kasusnya. Ciri lain dalam penggunaan intonasinya itu adalah tinggi, menunjuk siswa untuk melepas sepatunya. Nah, bisa mungkin penjelasannya seperti itu. Walaupun sebenarnya sikap menghukum ini memang berbahaya, karena bisa jadi anak itu malah akan mendendam dan bersifat lebih agresif. Itu tadi yang dikatakan pada Ibu Samsiah, bahwasanya memang kurang efektif dalam memberi hukuman, namun jangka pendek sifatnya. Lebih efektif ditujukan untuk sebagai manajer dalam kasus demikian. Mungkin ini yang dapat ulun tambahkan. Bisa Pak Duwasta, Bu Samsiah pahami? Ya, terima kasih Ibu Arya Andayani telah menyampaikan tanggapannya juga. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang menambahkan. Masih ada waktu Bapak? Saya kira sudah cukup Pak Ami. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Salah hilap, kami dari kelompok 2 mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.